Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasul ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bertemu di mata kuliah ini, filsafat ilmu ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu sebagai nur, ilmu sebagai quwwah, dan ilmu sebagai karamah. Ini tiga pembahasan kita pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah filsafat ilmu, insyaallah. Baik, yang pertama adalah ilmu itu sebagai nur. Kalau kita tahu nur itu terambil dari kata nur, yaitu cahaya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kalimat nur, nun, waw, dan ra, ya, nurun atau anwarun atau niran, ya, artinya adalah cahaya atau terang. Dapat dijelaskan bahwa ilmu itu yang menerangi, ya, ilmu itu yang memberikan cahaya. Jadi segala sesuatu itu bisa terang, bisa bercahaya karena ilmu. Sesuatu itu bisa jelas, ya, karena ilmu. Nah, jadi fungsi yang pertama, ilmu itu sebagai nur, ya. Baik, itu yang pertama. Menurut Ibrahim Anis, seorang ahli bahasa dalam Mu'jam Al-Wasit, yang mengatakan nur itu adalah cahaya yang menyebabkan mata dapat melihat. Jadi, ya, kata Ibrahim Anis, seorang ahli, mengatakan, ya, nur adalah cahaya yang menyebabkan mata dapat melihat. Jadi nur itu adalah cahaya. Nah, sehingga dengan cahaya itu nanti kita bisa melihat. Ya, bagaikan di siang hari misalkan ada cahaya. Nah, dengan cahaya itu kita bisa membedakan dan melihat. Nah, kira-kira ilmu juga begitu. Ilmu itu cahaya. Nah, dengan ilmu itu kita bisa melihat dan memandang. Lalu Muhammad Hijazi, seorang ahli tasawuf, mengatakan nur adalah cahaya yang tertangkap oleh indera, dan dengan cahaya itu mata dapat melihat sesuatu. Nah, ini sama, ya, kira-kira apa yang disampaikan oleh ahli ini. Sementara Ibnu Sina pernah ditanya tentang pengertian nur pada surat An-Nur ayat yang ke-35. Ia menjawab, kata nur mengandung dua makna. Jadi kata nur itu ada dua maknanya. Yang pertama esensial dan metaforis. Nah, jadi adapun secara esensial, ya, berarti kesempurnaan, keheningan, karena nur itu pada dirinya bersifat bening. Ya, jadi secara esensi berarti nur itu kesempurnaan atau keheningan, ya, karena nur itu pada dirinya bersifat bening. Sedangkan makna metaforis harus dipahami dengan dua cara, yaitu sebagai suatu yang bersifat baik dan sebagai yang mengarahkan kepada yang baik. Nah, sebagaimana dalam surat Nur ayat yang ke-35, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujaju ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah, sampai akhir ayat, ya. Di Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mishkat Al-Anwar atau Mishkatul Anwar, ya, mengatakan kedudukan Al-Quran bagi mata akal sama seperti kedudukan cahaya matahari bagi mata lahiriah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya mengatakan kedudukan Al-Quran bagi akal manusia itu sama dengan cahaya matahari, ya, bagi mata yang melihat secara lahir ini. Jadi akal kita diterangi oleh Al-Quran, akal kita diterangi oleh hadis, dan akal kita diterangi oleh ajaran agama Islam ini.
Nah, itulah sebenarnya fungsi daripada ilmu itu cahaya. Maka ya kalau kita lihat misalkan berbagai macam hadis, ya berbagai macam ayat menjelaskan bahwa keutamaan ilmu itu luar biasa. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu menerangi. Ya, oleh karena itu maka orang yang berilmu tentu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya, karena orang yang berilmu tentu dia dicahayai oleh ilmunya. Sementara orang yang tak berilmu tentu dia tak bercahaya dalam hidupnya. Oke, itu yang pertama. Maka saking bercahayanya ilmu, maka bagi orang-orang yang memiliki ilmu, maka dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang hak, mana yang batil. Sementara bagi orang yang tak berilmu, ya mereka tidak bisa mungkin membedakan mana yang halal, mana yang haram, ya mana yang hak, mana yang batil, dan segala macamnya. Itulah fungsi ilmu. Ya. Lalu fungsi dan kegunaan ilmu itu sebagai nur. Ya. Ilmu pengetahuan ya pada garis besarnya diklasifikasikan oleh para filsuf muslim atau non muslim pada masa-masa ya, silam terdirinya atas 3 bagian. Jadi kalau kita lihat ya, ilmu itu dibagi ya oleh filsuf Islam ataupun tidak, ada 3 bagian. Yang pertama ada namanya ilmu alam, ada ilmu masyarakat. Yang ketiga ada ilmu kemanusiaan. Ilmu alam itu ya natural science, yaitu kimia, fisika, matematika, biologi, ya, antropologi, fisika, geologi, astronomi. Itu bagian daripada ilmu alam. Ya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah alam. Yang kedua ilmu-ilmu masyarakat atau social science, yaitu sosiologi, antropologi, ya, budaya sosial, psikologi sosial, ilmu bumi sosial, ya, atau ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu publisistik, jurnalistik dan sebagainya. Ini adalah ilmu kemasyarakatan. Yang ketiga juga ilmu kemanusiaan, yaitu humaniora, humanities, studies, yaitu ilmu jiwa umum atau ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu kesenian dan lain sebagainya. Di ilmu pengetahuan di sini memiliki fungsi dan kegunaan sebagai petunjuk arah agar manusia memperoleh segala kemakmuran hidup. Jadi itu tujuan pada ilmu itu. Itu tujuan ilmu itu agar mengarahkan manusia ya mendapatkan petunjuk dalam hidupnya atau mendapatkan arahan yang benar dalam setiap kehidupannya sehingga dia memperoleh kemakmuran. Baik kemakmuran di dunia apalagi di akhirat. Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Nabi. Siapa yang ingin sukses di dunia maka dia mesti berilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa juga yang ingin sukses di akhirat maka dia juga butuh kepada ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin keduanya maka dia harus berilmu. Nah, itu kira-kira ya. Baik, yang kedua ilmu sebagai quwwah. Ya, apa yang dikatakan quwwah? Quwwah berasal dari kata qawiyah, yaqwa, quwwah yang artinya kuat atau kekuatan. Di ilmu itu sebagai lambang daripada kekuatan ya. Jadi kata kuah atau kata kekuatan berarti kekuasaan, keteguhan dan kekukuhan. Ya, menurut Ar-Razi, ya, kuah itu mempunyai 4 makna. Pertama berarti jenis-jenis senjata. Jadi ada dalam Al-Quran, siapkanlah bagimu minal quwwah, ya kekuatan-kekuatan senjata. Yang kedua, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menafsir kata al-quwwah, kekuatan dengan panah dan keterampilan memanah. Di dalam hadis juga dipakai kata-kata quwwah, mastata'tum itu ya, selama kamu mampu untuk bil quwwah dengan menggunakan kekuatannya itu panah ya atau memanah. Beliau menyebutkan 3 kali. Yang ketiga sebagai mengartikan al-quwwah dengan benteng. Jadi kalau yang ketiga makna al-quwwah itu adalah benteng atau al-husun. Yang keempat sebagian penulis kamus mengatakan bahwa kata ini bersifat umum, mencakup semua kekuatan yang dapat digunakan untuk menghadapi musuh. Ya, seluruh peralatan
jihad adalah termasuk kekuatan. Ya, jadi ilmu itu sebagai kekuatan. Ya, maka orang yang berilmu tentu dia akan kuat. Baik secara ekonomi, baik secara politik, baik secara sosial atau apapun. Maka orang yang berilmu ya, atau ilmu tentu membuat seseorang lebih kuat dalam artian yang sebenarnya. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ya. Al-Baqarah ayat 63. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami mengatakan gunung Tursina ini di atasmu, saya kami berfirman peganglah teguh-teguh dan kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada dalamnya agar kamu bertakwa. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Juga ayat ya dalam surat Maryam ayat 12. Wa atainahu al-hukma sabiyya. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Baik. Lalu fungsi dan kegunaan ilmu sebagai kuah adalah ilmu sebagai kuah memiliki fungsi dan kegunaan menjadikan seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Allah. Ilmu merupakan bekal kekuatan bagi seorang hamba yang dapat disebut dengan kuwah ilmiah, yaitu bekal ilmu yang memadai. Ilmu menjadi seorang hamba memiliki kekuatan menuju jalan kebenaran. Ini benar ini. Ilmu sudah pasti membawa seseorang lebih baik, lebih benar, lebih kuat ke jalan yang benar. Ya. Maka itulah fungsinya ilmu itu. Ilmu sebagai kekuatan. Ilmu didasari sebagai lambang kekuatan. Ya. Di Al-Quwa adalah kekuatan, kemampuan, kemahiran menjalankan tugas. Ilmu sebagai kuah atau kuah ilmiah harus dilengkapi dengan kuah amaliyah. Jadi kekuatan keilmuan ya, harus dibarengi dengan kekuatan amalan. Sehingga ilmu ya, itu sesuai ya, dengan konsepnya lalu kita amalkan. Baik, seseorang yang memiliki ilmu, memiliki kekuatan atau dorongan yang berasal dari akal ya. Di kuah ilmiah ini adalah kekuatan yang berasal dari akal. Dengan akal inilah manusia dapat ya dengan mudah membedakan mana yang jujur, mana yang bohong dan segala macamnya. Baik, tinggalkan. Yang ketiga, ilmu sebagai karamah. Ya, definisi karamah yang punya kata dasar yaitu karumah. Secara etimologi diartikan dengan ikram, yaitu kemuliaan atau kehormatan. Jadi ilmu itu sebagai kehormatan dan kemuliaan. Ya, bahkan Allah pun mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah angkatlah derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Ya, yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Allah angkatlah derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Bahkan dalam hadis pun dikatakan orang yang berilmu itu luar biasa. Ya, masalul alim 'alal 'abid, dalam hadis perbedaan antara orang yang ahli dalam bidang ilmu dan ahli ibadah ya, sama dengan perbedaan bulan yang besar itu dengan semua bintang-bintang yang ada di langit. Jadi begitulah ya, luar biasanya ilmu itu. Ya. Di karamah itu mempunyai kata dasar karumah. Secara etimologi berarti kemuliaan atau kehormatan. Ya, atau at-takdir, penghargaan, atau al-wala, persahabatan dan pertolongan. Oke, baik, ini maknanya. Karamah, sikap kemuliaan dalam ensiklopedia Islam adalah kekuatan spiritual dan sifat-sifat fisik yang dianugerahkan kepada para wali yang merupakan bagian daripada keajaiban mukjizat. Ini digunakan dalam pengertian kekuasaan fisik. Baik. Karamah atau karamat diartikan dalam KBBI sebagai suci dan dapat mengadakan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ya, karena bertakwa kepada Allah juga berarti suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis ya dan psikologis kepada pihak yang lain.
Jadi secara tidak langsung karamah ini dalam berbagai macam literasi dapat kita baca juga berarti kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Jadi misalkan kalau ada seseorang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya di luar akal sehat, maksudnya di luar kemampuan manusia, ya, karena Allah cinta kepada orang ini, mungkin dia bisa menghilang atau mungkin dia bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Kalau orang itu disayang dan dicintai oleh Allah dan dekat dengan Allah, itu namanya karamah, kemuliaan. Banyak ya, kalau kita lihat orang seperti ini banyak. Bahkan orang-orang yang Allah muliakan, Allah angkat dunia ini banyak sekali. Kadang-kadang saya tidak tahu siapa yang termasuk orang yang karamah itu. Jadi ilmu itu berfungsi sebagai karamah, kemuliaan. Lalu fungsi dan kegunaan ilmu sebagai karamah. Ya. Ilmu sebagai suatu karamah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang memelihara kitab-kitab Allah dan menjadikan saksi terhadap, ya, dan menjadi saksi terhadap, sehingga membagi karamah menjadi dua macam. Jadi menurut sebagian para ulama, ya, karamah itu ada kalimah zahir. Yang pertama ada karamah maknawiyah. Apa yang dinamakan dengan karamah zahir atau hissiyah? Karamah yang zahir adalah jenis karamah yang umum diketahui oleh orang awam, yakni berupa kejadian luar biasa pada diri seseorang yang saleh yang nampak secara kasat mata. Contohnya seperti riwayat masyhur tentang sahabat Rasul Umar bin Khattab yang memberi suara peringatan yang terdengar oleh Sariyah yang ketika itu berada di medan pertempuran agar menaiki gunung menghindari musuh, sedangkan jarak keduanya seperti perjalanan 1 bulan jauhnya. Ya kan, seperti itu kan. Dari dulu banyak orang-orang karamah itu. Betul, sekarang masih ada orang-orang yang karamah yang dimuliakan oleh Allah. Namun kadang kita nggak tahu siapa orangnya. Kadang-kadang hal-hal yang tak mungkin terjadi, ya, tak bisa nalar ini istilahnya mencerna, tapi ya itulah karamah itu terjadi di luar nalar manusia. Contoh saja misalkan Nabi Sulaiman ya memiliki prajurit jin dan manusia. Apa kata Nabi Sulaiman ketika didatangi oleh Ratu Bilqis? Dalam Al-Quran disebutkan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana ratu itu ke sini? Padahal jaraknya jauh itu. Coba bayangkan, di waktu yang teknologi belum ada, kemajuan ilmu pengetahuan entah di mana, ya jangankan pesawat terbang dan segala macam, mobil itu tidak ada. Nah, menunjuklah jin yang diberikan karamah oleh Allah. Apa katanya? Hamba bisa memindahkan istana Ratu Bilqis itu ke sini, wahai Tuhan Sulaiman, lamanya antara engkau berpindah dari duduk berdiri, ya selama apalah dari duduk ke berdiri itu, maka sebentar kan, itu tanda dia karamah, dimuliakan oleh Allah. Dan luar biasa juga karamah yang Allah berikan kepada seorang mukmin, hamba Nabi Sulaiman yang berasal daripada manusia. Dia tunjuk tangan, wahai Nabi Sulaiman, dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, dengan ilmu Allah, ya, dengan semuanya yang diberikan oleh Allah, hamba bisa memindahkan itu dengan izinnya kepada engkau lebih cepat dari yang dilakukan oleh jin tadi. Berapa lama? Selama engkau mengedipkan mata, sudah pindah istana. Itu kan karamah itu kemuliaan. Yang kedua ada namanya karamah maknawiyah. Di karamah maknawiyah merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan yang berupa petunjuk dan taufik dalam menjaga syariat Islam ini, istiqamah di jalannya secara lahir dan batin, terjaganya akhlak dan perilakunya, serta berupa perkara-perkara lain yang bersifat maknawi, seperti dipaparkan oleh Imam Al-Qushairi dalam risalahnya bahwa jenis karamah ini merupakan karamah teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bentuk konsistensi seorang dalam ketaatan kepadanya dan senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Ya, jadi ini yang kedua, karamah maknawiyah. Keteguhan hati, keistiqomahan yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam memeluk agama ini, itu merupakan karamah maknawiyah. Pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang dasari, yang disarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai karamah menjadi dua macam katanya. Ada karamah mukasyafah, satu ada karamah kodrat atau pengaruh ilmu dan mukasyafah ya.
berkaitan dengan ilmu adalah seseorang yang mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Contoh, Allah membuatnya mengetahui janin yang ada dalam rahimnya. Ya, misalkan kalau ada seorang yang tahu janin yang ada dalam rahim istrinya tanpa USG, tanpa melakukan medis dan segala macam, itu termasuk mukasyafah itu. Ya, apalagi di zaman-zaman yang tidak ada teknologi, misalkan dia sudah tahu, oh ini anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Itu bagian daripada mukasyafah. Allah bukakan baginya yang gaib-gaib. Dengan demikian, ilmu itu hanya mampu dibuka dengan kunci dan jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada tingkat mukasyafah. Di wilayah mukasyafah terletak kepercayaan, sebab kepercayaan tidaklah semata-mata berdasarkan penelitian, melainkan umumnya terjadi karena bisikan. Kekuatan hati yang datangnya bukan dari manusia, tetapi ia berasal dari kekuatan Maha Sang Pencipta. Ya. Lalu yang kedua, kodrat dan pengaruh. Adapun kodrat dan pengaruh, maka contohnya adalah Maryam yang menggoyang batang kurma, lalu buahnya berjatuhan. Juga seperti seseorang yang memiliki ilmu tentang kitab, yang berkata kepada Sulaiman, aku dapat meletakkan istana Ratu Bilqis. Itu terdapat kodrat dan pengaruh ini. Baik, inilah kira-kira yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi ilmu itu sebagai cahaya, ilmu sebagai kuah, kekuatan, ilmu sebagai karamah, kemuliaan. Jadi begitu penting ilmu itu. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat dalam hadis, banyak anjuran kita menuntut ilmu. Talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim, misalkan. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka dalam hal yang lain, karena luar biasanya ilmu itu, Allah, malaikat, dan makhluk-makhluk Allah yang lain akan memintakan ampun bagi orang yang berilmu itu. Ya. Wa innahu la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Itu dalilnya. Bahwasanya akan memintakan ampun kepada orang yang berilmu itu penduduk langit dan penduduk bumi. Hatta al-hitani fis sama', dalam hadis, sampai-sampai ikan yang ada dalam air akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berilmu. Jadi begitu tinggilah kedudukan orang yang berilmu. Ya, oleh karena itu carilah ilmu yang bermanfaat, carilah ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu-ilmu yang semakin bisa membuat kita lebih baik dari hari ke hari hendaknya. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share dan subscribe ya. Baik, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.